Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali kita berkumpul dalam majelis ini. Setelah di pekan yang terakhir, pekan kemarin, kita alhamdulillah telah menyelesaikan kitab Ta'dzimul Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shaleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Maka sebagaimana yang telah direncanakan dan dimusyawarahkan, kita akan mulai membahas materi yang baru, yaitu permasalahan atau pembahasan fikih, di mana di dalam kajian yang baru ini kita akan membahas kitab Matan Abi Suja. Matan Abi Suja ini atau yang juga berjudul Matan Al-Ghayah wa Taqrib, ini adalah sebuah matan fikih dalam mazhab Syafi'i. Kita harapkan, karena kita ini hidupnya di Indonesia yang basicnya atau mayoritas penduduknya ini bermadhab Syafi'i, kita harapkan dengan mempelajari sebuah kitab fikih yang bermadhab Syafi'i, kita bisa beragama atau beribadah. Yang pertama tentu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua madhab sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita bisa paling tidak memahami ketika terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat, terjadi semacam benturan, kita bisa mengetahui apa yang menjadi latar belakang komunitas yang bermadzhab Syafi'i ini. Maksudnya dalil-dalil yang mereka pakai itu apa? Karena terkadang kalau kita misalnya antum belajar fikih mazhab Hambali, kemudian tidak menyentuh sama sekali mazhab Syafi'i, lalu antum di fikih Hambali misalnya mengatakan hal ini tidak disyariatkan. Nah, kemudian ketika melihat ada sebagian masyarakat yang bermadzhab Syafi'i ini melaksanakan suatu ibadah yang beda dengan apa yang kita pelajari dalam fikih mazhab Hambali, kemudian kita menyalahkan misalnya. Contohnya misalnya kunut subuh, kunut subuh. Kalau kita belajar kunut subuh dalilnya lemah, tapi kenapa dalam mazhab Syafi'i disunahkan untuk membaca kunut subuh? Makanya kita penting untuk mempelajari fikih Syafi'iyah. Yang pertama, agar kita bisa beribadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, karena pada hakikatnya fikih Syafi'iyah ini adalah fikih yang berbasis Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, agar kita bisa mengetahui apa yang menjadi latar belakang kenapa di masyarakat ini, masyarakat kita di Indonesia ini, mereka cara beribadahnya seperti ini. Dalilnya itu apa? Jadi kita tidak menjadi orang yang mudah menyalahkan, ini salah, ini bid'ah, ini satu hal yang kurang tepat. Karena mungkin kita yang tidak paham dalilnya, kita yang nggak tahu dalilnya. Makanya para ulama itu menasihatkan kepada para penuntut ilmu itu untuk mempelajari fikih mazhab yang berlaku di sebuah negeri. Jangan dia belajar di negerinya itu mayoritasnya Syafi'i, kemudian dia belajar fikih Hambali, kemudian dia mengamalkan fikih Hambali di tengah-tengah masyarakat yang bermadzhab Hambali, yang bermadzhab Syafi'i. Nanti akan ada konflik, akan ada gesekan-gesekan. Kenapa kok ibadahnya seperti ini? Misalnya baca basmalah, ketika sholat, baca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah ketika sholat. Ini di sebagian tempat, ini bisa menjadi konflik. Kalau misalnya kita menjadi imam kemudian tidak membaca basmalah, bisa jadi ada orang yang mengulangi sholat. Bahkan kalau masalah kunut subuh itu di sebagian tempat ada imamnya nggak mau kunut subuh, sedangkan mayoritas jamaah yang menjadi makmumnya itu kunut subuh, bisa jadi mereka mengulangi sholatnya, jadi terjadi fitnah.
Nah, ini terkadang muncul kenapa? Karena kita tidak mempelajari fikih yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya, fikihnya Syafi'iyah di negeri itu, tapi kita mempelajari fikih yang bermadzhab Hanabilah, kemudian itu yang kita praktekkan. Nah, ini juga jadi masalah. Itu yang kita praktekkan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mempelajari fikih Syafi'iyah, barakallahu fiikum, ya, kan relatif sedikit gesekan dengan masyarakat. Nah, yang nanti natijahnya atau harapan kita, ya, kalau masalah fikih ini tidak perlu ada gesekan, kita bisa lebih luas dalam berdakwah, ya, menyampaikan akidah tauhid kepada masyarakat. Jadi tidak ada gesekan-gesekan masalah fikih, ya, karena kita tahu, oh ini dalilnya ada, ya. Jadi fokus dakwah kita nanti adalah kepada permasalahan tauhid, permasalahan syirik, ya. Adapun masalah fikih yang memang masalah fikih ini sering menimbulkan konflik, ya kita sudah beres, ya. Kita bisa mentolerir. Kenapa? Karena ternyata di praktek-praktek tersebut, ternyata praktek-praktek ibadah tersebut diakomodir dalam fikih mazhab Syafi'i. Ini kita harapkan, ya. Nah, apalagi nama mahat kita Mahat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'i. Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i, ya. Kemudian kok muridnya kemudian tidak paham mazhab Syafi'i, nah ini suatu hal yang yang agak kontradiksi, ya, yang agak kontradiksi. Walaupun memang tidak wajib, ya, Mahat Ibnu Katsir kemudian santri-santrinya menjadi Syafi'i, tidak wajib juga. Tapi paling tidak mereka mengetahui tentang mazhab Syafi'i, ya. Imam Ibnu Katsir termasuk ulama dari mazhab Syafi'i, ya. Baik, ini kenapa kita mencoba untuk mengajarkan kitab, ya, fikih mazhab Syafi'i, ya, agar para penuntut ilmu, ya, mereka memiliki pengetahuan terhadap mazhab Syafi'iyah. Kalau mereka memang ada pendapat yang lebih kuat menurut mereka daripada apa yang diambil oleh ulama-ulama Syafi'iyah, paling tidak mereka tahu bahwa pendapat yang berbeda itu ada. Ya, pendapat mazhab Syafi'iyah yang berbeda itu adalah pendapat yang memiliki landasan, memiliki dalil. Ya. Contohnya nanti ini kita akan hadapi, misalnya pembagian air. Ada konsep air mustakmal. Nah, ini kan nggak dikenal di dalam mazhab Hanabilah sejauh yang saya tahu, ya. Air mustakmal. Kenapa dalam Syafi'i kok ada air mustakmal? Kenapa air mustakmal nggak boleh lagi dipakai untuk bersuci? Nah, kita kalau mengetahui mazhab Syafi'i, maka kita akan lebih luas dalam mempraktekkan fikih sesuai dengan ajaran yang berkembang di tengah masyarakat kita. Jadi tidak gampang menyalah-nyalahkan. Tidak gampang kemudian menyalah-nyalahkan. Baik. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini, barakallahu fikum, adalah sebuah matan yang sangat ma'ruf, ya, di kalangan para ulama Syafi'iyah. Ya, matan Al-Ghayah wa Taqrib, karya Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Walaupun nanti yang akan kita baca itu adalah kitab At-Tadhib. Jadi tadhib ini adalah penjelasan, ya, atau penyampaian dalil-dalil yang dipakai oleh penulis kitab Matan Abi Suja. Jadi ada kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau yang dikenal juga sebagai Matan Abi Suja, ada kitab At-Tadhib. Kalau yang nulis Matan Al-Ghayah wa Taqrib itu namanya Imam Abu Suja, ya. Kalau kitab At-Tadhib ini ditulis oleh ulama di masa kita. Bahkan beliau masih hidup, ya, hafizahullah ta'ala, yakni Al-Ustadz Ad-Doktor Mustafa Dib Al-Bugha. Ya. Nah, kalau Abu Sujanya sendiri, ya, kita jelaskan sedikit tentang biografi beliau rahimahullah ta'ala. Beliau nama aslinya adalah yang disebutkan nanti di muqaddimah. Nama beliau adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani, ya, yang dikenal dengan nama atau dengan julukan Al-Qadi Abu Suja. Al-Qadi Abu Suja. Nah, beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 433 Hijriyah. Sebagian mengatakan 434 Hijriyah. Di Basrah. Jadi asal beliau negeri Asbahan, ya, di Iran sekarang. Namun beliau lahir di Basrah. Keluarga beliau dari sana, dari Asbahan.
Tapi beliau lahir di kota Basrah tahun 433 atau tahun 434 Hijriyah. Kemudian beliau meninggal dunia di Madinah. Ada perbedaan penyebutan tahun wafatnya beliau. Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 500 Hijriyah. Sehingga usianya ketika meninggal dunia sekitar 67 tahun. Sebagiannya lagi mengatakan bahwa beliau wafat tahun 593 Hijriyah. Ya. Jadi usianya sekitar 160 tahun atau 159 tahun ya. 160 tahun usia beliau. Wallahu taala alam yang mana yang benar ya. Cuma diriwayatkan bahwa sebagian mengatakan bahwa beliau wafatnya tahun 500 Hijriyah, sebagian lagi mengatakan tahun 593 Hijriyah. Ya. Ini Al-Qadi Abu Suja yang menulis Matan Al-Ghayah wa Takrib atau Matan Abi Suja. Adapun penulis kitab At-Tadhib fi Matnil Ghayah wa Takrib ya, yang menjadi yang akan kita bacakan ya sebagai penjelasan Matan Abi Suja. Beliau adalah Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Mustafa Dib Al-Bugha. Ya. Beliau seorang ulama mazhab Syafi'i kontemporer. Ya, mazhab Syafi'i kontemporer. Dan beliau masyhur sekali ya. Beliau mengajar syariah di berbagai universitas Timur Tengah. Ya, beliau mengajar di Universitas Damaskus, kemudian pindah ke Universitas Qatar, kemudian berpindah ke Universitas Yarmouk, sampai terakhir tahun 2008 sampai sekarang beliau menjadi pengajar di Universitas Al-Ulum Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Ya. Lahirnya tahun 1938 Masehi. Berarti berapa usianya? Ya, sudah sangat tua beliau ya. Sudah sangat tua, 91 berarti ya. 91 tahun umur beliau sekarang. Beliau memiliki banyak karya ya, di antaranya Al-Wafi syarah dari Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian juga kitab At-Tadhib ini ya. Ulama yang masyhur ya. Ulama dari mazhab Syafi'iyah, dan kitab beliau At-Tadhib ini ya memang jadi standar ya. Ketika orang ingin mempelajari Matan Al-Ghayah wa Takrib atau Matan Abi Suja, mereka menggunakan kitab At-Tadhib ya untuk menjelaskan dalil-dalil yang dipakai oleh Abu Suja dalam kitabnya ini. Ya, karena Matan Abi Suja itu nggak pakai dalil. Tidak ada dalil yang disebutkan. Kenapa? Karena memang ditujukan untuk pemula. Ya, jadi pemula itu dia tidak langsung dia belajar dalil ya. Dia tahu masalah hukum terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena memang sebagai seorang pemula dia belum memiliki bekal untuk menelaah dalil. Ya, oleh karena itu kemudian dilengkapi oleh Syekh Mustafa Bugha ya, beliau jelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Suja itu ada dalilnya. Kenapa beliau mengatakan seperti ini dalilnya, ini dalilnya. Ya. Maka ada suatu hal yang diingatkan Syekh Amir Bahjat hafizahullah taala. Syekh Amir Bahjat ini pengajar mazhab Hambali di kota Madinah. Ya, beliau masih cucu dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama besar Nusantara yang pernah mengajar di Masjidil Haram. Nah, cicitnya ini namanya Syekh Amir Bahjat, sekarang jadi warga negara Saudi Arabia. Ya, beliau mengatakan termasuk kesalahan seorang penuntut ilmu, dia sering membaca matan-matan fikih kemudian dia mengatakan, ya ini nggak ada dalilnya, ini nggak ada dalilnya. Ya, jangan kemudian kita istilahnya terlalu lancang ya, menuduh para ulama ketika menulis permasalahan fikih kita bilang nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Ya, ada dalilnya, cuma Anda nggak tahu. Ya, cuma Anda belum mempelajarinya dengan lebih mendalam. Ya, jadi jangan mudah kemudian menuduh para ulama ketika menyebutkan sebuah hukum, lalu kita dengan gampangnya mengatakan, oh ini nggak ada dalilnya tentang permasalahan ini. Ada dalilnya. Ya.
Apakah para ulama ini orang-orang yang khianat, ya, nyampaikan sesuatu dari ro'yunya saja tanpa adanya istinbat, ya, dalil dari Al-Quran dan Sunnah? Kan tidak. Nah, ini satu permasalahan yang serius, ya, yang kadang-kadang kita luput, ya, gampang ketika melihat suatu perkara, ya, sejauh yang kita tahu nggak ada dalilnya, kemudian oh, perkara ini nggak ada dalilnya, oh, perkara ini menyelisih sunnah. Padahal kalau kita lihat penjelasan para ulama, ya, ternyata apa yang disampaikan itu ada dalilnya, kita saja yang nggak tahu. Baik, ya. Maka kita akan baca matan Abi Suja ini dengan didampingi oleh kitab At-Tadhib, ya, yang ditulis oleh Syekh Mustafa Dibugha. Baik, tidak perlu berlama-lama. Insyaallah kita akan masuk ke dalam muqaddimah, lalu kita masuk ke dalam bab Thaharah, kitab Thaharah. Baik. Qala rahimahullahu taala, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajmain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini kitab ini dimulai dengan basmalah. Ini kebiasaan para ulama dan sering kita ulang, ya. Kenapa para ulama menulis kitab-kitab mereka dengan basmalah terlebih dahulu? Pertama, ittiba'an di kitabillah, mengikuti kitabullah. Kemudian yang kedua, iktidaan bi sunnati Rasulillah, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, lil isti'anah wat tabarruk, untuk beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah. Qala alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabi wa alihi wa at-tahirin. Semoga, ya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan salawatnya kepada junjungan kita Muhammad an-nabi, Nabi Muhammad, wa alihi, demikian juga keluarga beliau, at-tahirin, yang suci, was-sahabatu was-sahabatihi ajmain, dan juga kepada para sahabat beliau seluruhnya. Jadi setelah basmalah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu menyertakan atau mengikutkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala al-Qadi Abu Suja Ahmad ibn Husain ibn Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, semoga Allah merahmati beliau. Nah, ini kenapa kok dikatakan di sini berkata Al-Qadi? Jadi berarti seolah-olah yang menulis tadi itu bukan Al-Qadi Abu Suja, ya. Nah, bisa jadi yang namanya kitab itu di zaman dahulu itu didiktekan. Ya, didiktekan. Jadi ada guru kemudian mendiktekan suatu kitab kepada muridnya. Nah, kemungkinan yang menulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, nah ini muridnya Abu Suja. Baru kemudian dia menukilkan apa yang dikatakan oleh gurunya yang bernama Abu Suja, ya, Ahmad bin Husain bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi ini yang menuliskan kitab adalah muridnya, ya, dia menukilkan dari gurunya, yakni Al-Qadi Abu Suja. Qala sa'alani, ya, ba'du asdiqa hafizahumullah ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuh. Ya. Sekarang Al-Imam Abu Suja menjelaskan kenapa beliau menulis matan Al-Ghayah wa Taqrib. Ya. Jadi ada backgroundnya, ada latar belakangnya. Jadi beliau tidak menulis begitu saja, namun ada alasannya. Kata beliau, sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullah, sebagian dari teman-temanku, ya, ini meminta aku, ya. Kemudian kata beliau, hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka. Mereka memintaku an a'mala mukhtasaran, agar aku membuat sebuah ringkasan fil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i, sebuah karya yang ringkas tentang fikih madhab Imam Syafi'i. Ya, jadi memang beliau spesialis, ya, spesial menulis kitab ini untuk menjelaskan madhab Syafi'i. Rahmatullahi ta'ala alaihi.
Ya, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada beliau, waridwanuh, dan keridhoannya. Ya. Jadi ini latar belakang beliau menulis kitab. Jadi banyak ya para ulama yang menulis sebuah kitab, ini background atau latar belakangnya karena ada yang meminta. Ya, seperti yang pernah kita sebutkan ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah ketika menulis Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, apa yang menjadi latar belakang beliau menulis kitab tersebut? Karena ada sekelompok orang dari negeri Wasit yang kemudian meminta beliau menuliskan kitab yang ringkas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lahirlah Aqidah Al-Wasithiyah. Maka demikian juga dalam matan Al-Ghayah wa Taqrib ini, Al-Imam Abu Suja, ada orang-orang yang datang kepada beliau, teman-teman beliau, ya, teman di sini asdiqa bisa jadi teman-teman beliau atau murid-murid beliau, meminta untuk menulis sebuah kitab yang ringkas tentang madhab Syafi'iyah. Qala fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, dalam bentuk yang seringkas mungkin. Makanya kalau kita lihat matan Abu Suja itu paling berapa lembar, ya, kalau matannya saja ya. Bukan kitab yang tebal, ringkas sekali, ya. Untuk apa? Kenapa ditulis dalam bentuk yang sangat ringkas? Ya, liyaqruba 'alal muta'allimi darsuh wa yashula 'alal mubtadi' hifdhuh. Agar mudah ya bagi seorang pelajar untuk mempelajarinya. Jadi memang sengaja dibuat ringkas agar mudah untuk dipelajari. Nah, kalau suatu kitab itu terlalu tebal, apalagi yang mempelajari itu adalah seorang pelajar yang mubtadi, seorang pelajar yang pemula, ya, nanti dia jalan di tempat, ya, nggak jalan-jalan karena beratnya atau panjangnya permasalahan yang dipelajari. Namun kalau ringkas, ya, bisa jadi satu pertemuan satu bab selesai, ya, satu pertemuan satu kitab selesai karena ringkas. Tapi kalau panjang, sulit bagi pelajar terutama para pemula untuk mempelajarinya. Wa yashula 'alal mubtadi' hifdhuh. Demikian juga dibuat ringkas agar para pelajar pemula mudah untuk menghafalnya. Ya. Jadi bagi yang ingin menghafal, dia akan menghafal dengan mudah. Kenapa? Karena yang dihafal tidaklah panjang. Ini suatu hal yang ringkas. Ya. Wa an ukthira fihi min at-taqsimati wa hasril khisal. Dan mereka meminta untuk membuat ya kitab yang ringkas, namun agar aku memperbanyak pembagian-pembagian dan hasrul hisar. Hasrul hisal artinya masail fiqhiyah ya, dalam penjelasannya Syekh Mustafa Bugha. Ya, maksud dari hasrul hisal, hasru al-hisal adalah al-murad masail al-fiqhiyah al-muhtaj ilaiha. Ini permasalahan-permasalahan fikih yang diperlukan. Ya. Jadi kitabnya ringkas, namun permasalahan yang dibahas itu banyak. Ya. Jadi terkadang masalah tulisan atau karya tulis tentang masalah fikih itu ada yang dia mendalam pembahasannya tapi tidak meluas. Apa bedanya mendalam dan meluas? Ya, misalnya ada orang yang dia cuma menulis permasalahan sholat, tapi dibahas dengan mendalam sekali. Ya, ada seperti sifat sholat Nabi, ya Syekh Al-Albani ya. Kalau yang beredar tengah-tengah kita itu kan 1 jilid. Nah ini sebenarnya itu ringkasan. Sebenarnya Syekh Albani itu menulis permasalahan sholat itu 3 jilid besar. Ini namanya mendalam. Ya, bahas masalah sholat secara mendalam, tapi tidak meluas. Kenapa? Yang dibahas cuma sholat doang. Ya, nggak dibahas di sana masalah toharoh, masalah wudhu, nggak dibahas di sana masalah zakat, tidak dibahas di sana masalah haji, tidak dibahas di sana masalah puasa. Ya, nggak dibahas di sana masalah pernikahan. Ya, perdagangan dan kitab-kitab yang berhubungan dengan muamalah nggak dibahas. Nah, tapi kalau fikih Abu Suja atau matan Abu Suja ini diharapkan
walaupun dia ringkas, tapi pembahasannya itu meluas. Makanya kita lihat dalam Matan Abi Suja, ya, kita dapati ya kitab-kitab yang dibahas atau bab-bab yang ada dalam Abi Suja ini cukup banyak. Mulai dari taharah, kemudian salat, zakat, puasa, haji, ya, kemudian kitabul buyu, jual beli dan muamalat. Kemudian kitab tentang faraid, ya, tentang ilmu waris. Kemudian kitab tentang nikah, ya, kitab tentang jinayat, tentang jihad, tentang dzabaih, tentang sembelihan. Banyak sekali yang dibahas oleh beliau. Jadi pembahasan beliau meluas. Dan ini ya lebih tepat bagi kita, ya, para pemula untuk mempelajarinya. Jadi kita itu belajar fikih itu, ya, sebaiknya kita tidak perlu mendalam. Akan tetapi di awal, ya, saya nggak mengatakan tidak perlu mendalam, nanti ada saatnya mendalam. Tapi kita itu di awal, kita kenali dulu bab-bab fikih. Yang dipelajari di fikih ini apa saja. Ya. Jadi jangan terlalu mendalam. Jadi jangan masuk ke dalam suatu permasalahan, nanti terjadi khilaf di kalangan para ulama ini dan itu. Ya. Sehingga nanti kalau misalnya darsnya itu, misalnya dia diberi waktunya cuma 1 tahun belajar. Nanti dia cuma menamatkan kitab Toharoh saja, tahunya tentang Toharoh saja. Padahal dalam menjalani kehidupan ini, banyak hal yang harus dia kerjakan. Sehingga apa? Dia ketahui terlebih dahulu. Ya, bab-bab itu walaupun secara umum. Bahkan tanpa dia mengetahui khilaf dari kalangan para ulama, tidak memudaratkan. Dia ambil satu pendapat dari kalangan para ulama, dia jadikan praktek, itu gak jadi masalah. Ya. Tapi dia tahu dulu bab-bab fikihnya itu, ya, apa saja. Makanya kitab Matan Abi Suja ini sangat bagus sekali, ya, sangat bagus sekali untuk dipelajari oleh para pemula, ya, karena beliau membahasnya itu tidak mendalam tapi meluas. Dalam satu kitab tercakup banyak sekali pembahasan fiqhiyah. Baik. Kemudian kata beliau, fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lis-shawab. Maka aku pun mengabulkan permintaan tersebut, ya, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, raghiban ila Allah taala fit taufiqi lis-shawab. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, raghiban ila, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik, ya, dalam menetapi kebenaran. Ya, jadi beliau menulis suatu kitab, ya, seorang ketika ingin menelurkan sebuah karya, hendaknya dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi pemberat timbangan amalan, ya, di akhirat nanti. Jadi beliau menulis kitab ini untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan, ya, sambil mengharapkan taufik dari Allah agar yang beliau sampaikan ini sesuai dengan kebenaran. Ya. Dan itu yang hendaknya dilakukan oleh seseorang, ya. Tidaklah dia menuntut ilmu, tidaklah dia menuliskan sesuatu, ya, melainkan agar dia berada di atas kebenaran sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Ya. Makanya kita meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau mengatakan raghiban ilallahi ta'ala fit taufiqi lis-shawab. Ya, aku menulisnya, ya, dengan penuh harapan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufik kepadaku, ya, untuk selalu meniti kebenaran. Wa innahu 'ala ma yasha'u qadir wa bi 'ibadihi latifun khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala ini maha kuasa atas segala sesuatu dan maha tahu terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini muqaddimah dari Al-Imam Abu Suja rahimahullahu ta'ala. Baik, langsung kita masuk ke dalam kitab At-Taharah. Ya, kitab dari kata kataba yang bermakna jamaah, mengumpulkan, ya. Kitab di sini artinya bab, ya, sama dengan bab. Jadi dalam satu kitab, ya, beliau mengumpulkan berbagai permasalahan. Sekarang kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah, ya. Artinya apa? Kumpulan permasalahan yang berkaitan dengan At-Taharah, dengan bersuci. Ya, min babil faedah. Kenapa? Kalau kita membuka kitab-kitab fikih,
para ulama itu senantiasa memulai kitab fikih mereka dengan kitab Thaharah. Ya. Jawabannya barakallahu fiikum, karena kitab At-Thaharah ya, ini berkaitan dengan salat. Ya. Jadi rukun Islam itu kan pertama 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah salat. Dan salat ini barakallahu fiikum, dia tidak sah kecuali dengan berthaharah terlebih dahulu. Ya. Kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Jadi dia bersuci terlebih dahulu, baru salatnya itu sah. Ya. Demikian juga dalam hadisnya Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, at-tuhur satrul iman. Ya. Bahwa taharah, ya, bersuci itu adalah sebagian dari iman. Ya, dalam syarahnya para ulama menjelaskan bahwa makna dari bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Iman di sini maknanya adalah as-shalah. Ya, bersuci itulah sebagian dari salat. Ya. Oleh karena itu seorang tidak akan sempurna sholatnya, bahkan sholatnya tidak akan diterima kalau dia tidak benar cara bersucinya. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa para ulama mereka menjadikan kitab At-Thaharah di awal kitab-kitab fikih mereka. Karena Thaharah merupakan syarat sholat, dan sholat ini merupakan amalan yang pertama yang harus dikerjakan oleh seorang hamba setelah membaca 2 kalimat syahadat. Baik. Nah, kemudian di sini beliau mulai membahas tentang alat-alat ya atau media yang dipakai untuk bertaharah. Ya. Yang dipakai untuk bertaharah adalah air. Ya, yang namanya kita berwudu menggunakan air. Demikian juga mandi junub dengan menggunakan air. Oleh karena itu perlu kita tahu pembagian air. Air yang seperti apa yang boleh kita pergunakan untuk bersuci. Qala rahimahullahu ta'ala, al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyah. Al-miyah, ya, al-miyah jamak dari al-ma. Ya, air. Kata beliau, air-air yang dipakai, yang bisa dipakai untuk bersuci, ini ada 7 jenisnya. Ada 7 jenisnya. Yang pertama, ma'us sama. Yang pertama adalah air yang berasal dari langit. Air yang diturunkan dari langit. Maksudnya adalah air hujan. Wa ma'ul bahri. Kemudian air laut. Ya, berwudu dengan air hujan sah, berwudu dengan air laut sah. Wa ma'un nahri. Kemudian yang ketiga, air sungai. Wa ma'ul bir. Kemudian yang keempat, air sumur. Ya. Air sumur, baik itu sumur biasa atau sumur sumur bor, sumur artesis, ya, itu semua sah dipakai untuk bersuci. Qala wa ma'ul ain, kemudian air yang muncul dari mata air. Ya, nek basa Jawane umbul. Ya. Umbul. Ya. Umbul pajangan, mata air pajangan, ya, ma'ul ain. Qala wa ma'ul thalj. Kemudian air salju, wa ma'ul bard. Kemudian air es. Ya. Ma'ul barat, bukan barat ya. Kalau barat itu, barat dingin. Ma'ul barat, air es. Ya. Ini adalah 7 jenis air yang diperbolehkan untuk dipakai untuk bersuci. Ya, intinya air-air ini air-air yang belum berubah ya bentuknya dari air, ya. Belum menjadi kopi, belum menjadi teh, ya, ini sah untuk dipakai bersuci.
Nah, kemudian kata Syekh Mustafa Bugha, wa yumkinu an yuqal ikhtisaran, ya, yatatahharu bi kulli ma naba'a minal ardi aw nazala minas sama. Secara ringkas kita bisa katakan di sini bahwa air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah semua jenis air yang keluar dari bumi atau yang turun dari langit. Intinya air baik itu turun dari langit ataupun keluar dari dalam bumi, ini semua sah dipakai untuk bersuci. Ya. Jadi kalau pakai istilah kimia, semua H2O itu boleh dipakai untuk bersuci. Ya, semua H2O, ya, air baik itu yang turun dari langit ataupun yang muncul kemurkaan dari bawah bumi, yang demikian diperbolehkan untuk dipakai untuk bersuci. Qala wal aslu fi jawazi tatahhur bi hadhihi al-miyah ayat. Dan al-asal di sini maksudnya ad-dalil. Nah, ini antum, faedah bagi antum kalau ada ulama menyebutkan al-aslu fi hadhihi al-mas'alah misalnya. Al-aslu fi hadhihi al-mas'alah, asal dari masalah ini maksudnya adalah ad-dalil. Ya, artinya dalil, ya, dalam permasalahan ini adalah demikian dan demikian, ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi al-asl artinya ad-dalil. Al-aslu fi jawazi tatahhuri bi hadhil miyah ayat. Ya. Dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya bersuci dengan jenis-jenis air ini adalah sekian ayat. Minha diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ya. Dalilnya adalah surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Allah berfirman, ya, dan Allah itu menurunkan kepada kalian air, ya, dari langit itu air untuk menyucikan kalian. Untuk menyucikan kalian agar kalian bisa bertaharah dengan air tersebut. Ini dalil yang menunjukkan bahwa air itu dipakai untuk bersuci yang turun dari dari langit. Qala wa hadis, demikian juga dalil yang lain adalah hadis-hadis. Minha ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, ya, dan Ibnu Majah. Ya. Qala, beliau mengatakan, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra, ya, wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'." Ada seorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berlayar di tengah lautan dan kami membawa sedikit air. Ya, fa in tawadda'na bihi atishna." Kalau kami pakai air tersebut untuk berwudu, maka kami bisa kehausan. Afanatawadda'u, ya, bima'il bahar. Apakah kemudian kami harus berwudu dengan air dari laut? Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, air laut itu suci airnya, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Ya. Al-hillu maitatuhu ay yu'kal ma mata fihi min samakin wa nahwihi biduni dzabhin syar'i. Maksud dari halal bangkainya bahwa boleh dimakan hewan-hewan yang mati di lautan, ya, baik itu berupa ikan atau yang semisalnya, tanpa harus disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Ya, jadi kalau ikan itu nggak perlu disembelih. Ya, makanya lucu dulu Syekh Mukbil itu pernah cerita ada orang jualan ikan di Yaman. Ditulis bahwa
di boxnya itu, di box ikannya itu tuzbah bi tariqatin syar'iyyah. Ya, ikan-ikan ini disembelih dengan cara syar'i kata. Ngapain kata Syekh ditulis seperti ini? Pasti yang jual bukan muslim. Ternyata orang-orang ya mungkin orang-orang luar negeri yang nggak tahu. Yang penting dagangannya laku. Ya, maka makanan laut ya atau ikan dan yang semisalnya tidak perlu disembelih. Nah, syahid dari ayat ini bahwa Nabi mengatakan huwa tahur ma'uhu. Laut itu suci airnya, sehingga dia dipakai untuk bersuci. Ya. Demikian juga yang tidak disebutkan oleh beliau, intinya air yang turun dari langit atau muncul dari bawah ya, dari bumi, ini semua bisa dipakai untuk bersuci. Misalnya air telaga ya, air danau, ya nggak disebutkan oleh beliau, tapi itu semua juga bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Atau air hasil sulingan ya, intinya ketika dia sudah disebut sebagai air, dia boleh untuk bersuci. Ya, karena ada metode-metode untuk mendapatkan air ya. Apa namanya itu? Metode pengembunan ya. Ada metode pengembunan. Jadi kan udara kita ini penuh H2O. Ya, ini bisa ditarik partikel H2O itu sehingga dia menjadi air. Ada caranya, apa namanya itu? Kondensasi atau apa? Sehingga kemudian dia menjadi air. Nah, itu pun boleh untuk dipakai bersuci. Kemudian kata beliau melanjutkan pembahasan tentang air dengan membahas pembagian air. Qala thumma al-miyahu ala arba'ati aqsam. Lalu air itu terbagi menjadi 4 jenis. Maksudnya air dilihat dari perspektif bisa atau tidak dia dipakai untuk bersuci, itu terbagi menjadi 4. Ya, jadi hukum asalnya air itu bisa dipakai bersuci. Namun ternyata ada sebagian air yang tidak bisa dipakai bersuci. Nah, ini beliau jelaskan. Ya. Tsumal miyahu ala arba'ati aqsam. Yang pertama, tahirun mutahhir, ghairu makruh. Jadi yang pertama adalah air yang suci lagi mensucikan dan tidak makruh untuk dipakai bersuci. Ini jenis yang pertama, air yang suci mensucikan dan tidak makruh dipakai untuk bersuci. Wa huwal ma'u mutlaq, dan ini adalah air mutlak. Baik, kita baca dulu matanya. Qala wa tahirun mutahhir makruh. Kemudian jenis yang kedua, air yang suci kemudian mensucikan tapi hukumnya makruh menggunakan air tersebut. Makruh artinya dibenci. Sah wudunya tapi lebih baik bagi dia untuk tidak menggunakannya. Ya. Wa huwa ma'ul musyammas, bahwa ya yang tahir mutahhir makruh ini ma' musyammas. Nanti kita akan jelaskan apa itu ma' al musyammas. Kemudian yang ketiga, tahirun ghairu mutahhir. Ya, suci tapi tidak mensucikan. Ya, airnya suci tapi nggak boleh kita pakai untuk bersuci. Apa itu? Ma'ul musta'mal wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Yaitu air yang mustakmal dan juga air yang berubah karena percampurannya dengan sesuatu yang suci. Ya, percampurannya dengan sesuatu yang suci. Nanti kita jelaskan, kita elaborasi lebih lanjut nanti insyaallah. Kemudian yang keempat, wa ma'un najis. Yang keempat, ma' najis, air najis. Ya, wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa duna qullatain au kana qullatain fataghayyar. Ma' najis yaitu air yang dia bercampur dengan najis. Ya. Dan volumenya kurang dari 2 qullah. Volumenya kurang dari 2 qullah. Atau jumlahnya 2 qullah akan tetapi dia mengalami perubahan. Ini ma' najis. Jadi intinya air kemasukan najis, kalau dia jumlahnya kurang dari 2 qullah, ya, berubah atau tidak berubah, airnya dianggap sebagai air najis. Nah, kemudian kalau dia lebih dari 2 qullah, ya 2 qullah atau lebih, maka dilihat dulu berubah atau tidak. Kalau berubah, maka tetap dia najis.
Nah, ini 4 jenis air. Kita ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah air tahirun mutahhir ghairu makruh. Air yang suci, mensucikan, dan bukan air yang makruh. Kemudian yang kedua, tahirun mutahhirun makruh. Suci dan mensucikan, ya, tapi makruh dipakai untuk bersuci. Yang ketiga, tahirun ghairu mutahhir. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Dan yang terakhir, air najis. Yang terakhir, air najis. Nah, sekarang insya Allah kita akan bahas ya dengan lebih mendetail. Yang pertama, tahirun mutahhir ghairu makruh wa huwa al-ma'ul mutlaq. Yang pertama adalah yang suci dan mensucikan dan tidak makruh, yaitu air secara mutlak. Artinya air yang tidak mengalami proses apapun, ya. Dia belum pernah dipakai untuk bersuci, tidak bercampur dengan apapun, maka ini boleh untuk dipakai bersuci secara mutlak. Ya. Qala, berkata Syekh Mustafa Buqa, wal aslu fi tuhuriyatil ma'il mutlaq. Qauluhu ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya. Dan dalil yang menunjukkan, ya, dalil tentang air mutlak, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian tidak mendapatkan air maka hendaknya kalian bertayamum. Ya. Nah, apabila seorang dia sakit atau melakukan safar, kemudian dia tidak mendapatkan air, maka dipersilahkan bagi dia untuk bertayamum, bersuci dengan debu atau dengan tanah. Tapi kalau misalnya hukum asalnya apa? Falam tajidu ma'an. Itu kalau kalian tidak menemukan air. Ya, artinya kalau kalian menemukan air, maka bersucilah dengan air. Ini dalil yang menunjukkan adanya air mutlak. Ya. Di sini disebutkan ma'an tajidu ma'an. Ya, kalian tidak mendapati air, jenis air apapun, mau itu air hujan, mau itu air sungai, mau itu air danau, ya, baru kemudian kalian bertayamum. Nah, ini dalil, ya, yang menunjukkan bahwa ada air secara mutlak ini bisa dipakai untuk bersuci, suci dan mensucikan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Dan kami turunkan dari langit air yang suci, air yang mensucikan. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa air secara mutlak ini bisa dipakai untuk bersuci. Dia suci dan mensucikan. Demikian juga dalil lain, ahadits wa ahaditsu katsirah. Demikian juga hadis-hadis yang demikian banyak menunjukkan tentang keberadaan air, ya, yang bisa dipakai untuk bersuci. Minha ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qama a'rabiyyun fabala fil masjid. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa ada seorang Arab dusun, kemudian dia buang air kecil di dalam masjid. Ya, pipis dalam masjid. Faqama ilaihin nas, ya, liyaqa'u bihi. Ya. Maka kemudian manusia berdiri, ya, untuk melarangnya melakukan perbuatan tersebut. Faqala Nabi da'uh. Maka Nabi SAW mengatakan, biarkan dia. Biarkan orang Badui itu kencing. Nah, kenapa ini? Apakah Nabi SAW membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah masjid Allah? Ya, jawabannya tidak. Ya, beliau hanya berusaha untuk mencari kerusakan yang lebih kecil. Nah, sekarang si Badui itu sudah pipis di masjid. Kalau misalnya ada di antara para sahabat yang kemudian melarang, maka kemudaratan yang muncul itu akan lebih besar. Yang pertama, orang kalau dia sedang cur seperti itu, sedang pipis, kemudian ada yang melarang, ya, maka bisa jadi nanti selang airnya itu kemana-mana. Ya, hei kamu, jangan pipis di sana. Kemudian dia menoleh, ya, selang airnya geser, ya, ke sana kemari. Yang tadinya itu mancurnya itu hanya ke satu tempat, akhirnya mancur kemana-mana. Akhirnya najisnya semakin tersebar. Makanya Nabi mengatakan da'uhu, biarin aja.
biarin sampai selesai, sehingga mancurnya itu ke satu tempat. Atau ketika dilarang, ya namanya orang sedang pipis, artinya kan dia memang ingin mengeluarkan kotoran, ya, melalui saluran kencingnya. Kemudian ada yang melarang, maka dia akan menahan. Kalau orang menahan pipis seperti ini akan menimbulkan kemudaratan. Akan menimbulkan kemudaratan. Maka Nabi membiarkan da'uhu. Ya, bukan beliau menyetujui kemungkaran tersebut, tapi ya di sana ada yang disebutkan oleh para ulama, ya, irtikab akhafu darurain, yaitu membiarkan terjadinya kemungkaran yang lebih kecil. Karena kalau tidak dibiarkan nanti akan terjadi kemungkaran yang lebih besar, ya. Da'uhu wahariku ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'. Ya. Biarkan dia, ya, biarkan kencingnya, namun nanti kalian siramkan di atas kencingnya itu seember air atau satu timba air min ma' fa innama bu'ithum, ya, muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Karena sesungguhnya kalian itu diutus untuk memudahkan dan tidaklah kalian diutus untuk menyusahkan. Ya, untuk menyusahkan. Nah, di sini Nabi SAW memerintahkan untuk menyiram air kencing tadi dengan apa? Seember air. Berarti air, ya, itu mensucikan. Thahir mutahhar. Thahir atau thahir mutahhir. Thahir mutahhir, dia suci dan mensucikan. Ini yang pertama. Jadi semua air, semua yang masuk ke dalam nama air, ya, ini bisa suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, wa thahirun mutahhirun makruh. Ya, yang kedua adalah thahirun mutahhirun makruh. Air yang suci dan mensucikan tapi makruh untuk dipergunakan. Makruh bukan berarti haram. Ya. Maksud makruh di sini artinya lebih baik bagi dia untuk meninggalkannya. Wa huwal ma'ul musyammas, dan dia adalah air musyammas, air yang dipanaskan. Ya. Apa maksud air yang dipanaskan? Nah, ini jangan salah, makanya kita perlu merujuk kepada penjelasan para ulama. Jangan kemudian, ini pentingnya kita baca terjemahan. Air yang dipanaskan. Waduh, gimana kalau nanti saya mengambil air dari water heater yang sudah dipanaskan, berarti nggak boleh, makruh. Enggak, ya. Maksud air yang dipanaskan ini disebutkan oleh Syekh Mustafa Bugha, al-musahhan fi ina'in min ma'din, ya, biharri syams. Yang dimaksud dengan air musyammas adalah air yang dipanaskan dengan diletakkan di sebuah tempat dari logam, lalu dipanaskan dengan matahari. Nah, jadi orang zaman dulu, ya, terkadang mereka meletakkan air itu di sebuah bejana yang terbuat dari logam, entah itu dari perunggu atau dari besi, kemudian ditaruh di bawah matahari, sinar matahari yang demikian panas. Ya. Kenapa tidak diperbolehkan? Ya, wa karahiyatuhu atau wa karahatuhu lima kila min annahu yusabbibu, ya, maradul baras au yaziduh. Kenapa dimakruhkan? Karena dia bisa menyebabkan sakit lepra, baros, ya. Bukan lepra sebenarnya, kulit putih-putih, ya. Ya, kalau di Timur Tengah itu sering kita lihat orang kulitnya itu putih-putih, ada bercak-bercak putihnya. Au yazidu, atau menambah parah penyakit tersebut. Ada orang yang sudah punya penyakit itu kemudian dia berwudu dengan air musyammas tadi, maka semakin parah penyakitnya. Lalu kata Syekh Mustafa Bugha, wala yakunu makruhan illa idza stu'mila fil badan wa kana fi qatri harin kal Hijaz. Dan dia tidaklah dihukumi makruh melainkan kalau dipergunakan di badan, ya. Artinya kalau misalnya mensucikan tempat misalnya, atau mensucikan karpet yang terkena kencing, ya, dengan menggunakan air musyammas, ini nggak jadi masalah. Makruhnya itu kalau dipakai berwudu, kena kulit kita. Ya. Kapan air musyammas itu makruh? Yang pertama, kalau dipergunakan di badan.
Kemudian yang kedua, kana fi qatri harin kal Hijaz. Kemudian ya mempergunakannya itu di tempat yang panas seperti di Hijaz, di Makkah dan di Madinah. Karena dia baru menimbulkan penyakit tadi di daerah yang panas seperti Makkah dan Madinah. Kalau misalnya daerahnya dingin, ya seperti di bagian utara Yaman, di Ma'bar itu dingin sekali ya. Dulu ketika kita belajar di Yaman, di Ma'bar itu sampai minus. Ya, maka nggak apa-apa, justru bagus dia berwudu dengan air musyammas. Kenapa? Karena memang cuacanya itu dingin. Ya, cuacanya itu dingin. Nah, ini kenapa berwudu dengan air musyammas ini dimakruhkan oleh para ulama? Ya, karena dia bisa menyebabkan penyakit, dan itu pun kalau dipakai di badan dan di daerah-daerah yang memang bisa menimbulkan penyakit. Ya, di daerah-daerah yang panas seperti di Hijaz. Jadi enggak di semua tempat. Ya, tidak di semua tempat. Ya, dan itu pun kalau menjadi makruh kalau ada air yang lain selain air musyammas. Kalau misalnya nggak ada kecuali itu nggak makruh lagi karena memang adanya cuma itu. Kalau ada air yang lain tapi dia menggunakan air itu maka makruh. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada air yang lain nggak jadi makruh. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan kapan air musyammas itu menjadi makruh, pertama ya kalau dipakai di badan. Kemudian yang kedua dia berada di daerah yang panas seperti di Hijaz. Kemudian yang ketiga memang ada air yang lainnya. Ada air yang lain yang bukan air musyammas. Baru hukumnya makruh. Tapi kalau nggak ada kecuali air musyammas maka tidak menjadi makruh. Baik, ini air yang apa? Tahirun, mutahhirun, makruh. Kemudian yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir wa huwal ma'ul musta'mal. Ya, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Air yang suci namun tidak mensucikan. Airnya itu bukan najis, barakallahu fikum, tapi nggak bisa antum pakai untuk berwudu. Nggak sah wudu antum. Ya. Apa airnya? Ini air musta'mal. Air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci. Makna musta'mal ini adalah air bekas bersuci, bekas berwudu atau bekas mandi yang kemudian ditampung. Nah, jadi kalau misalnya ada orang wudu kemudian ditampung airnya, kemudian ada temannya, kamu udah wudu belum? Belum. Gak usah buka keran. Ini ada wudu, air bekas wudu saya. Pakai ini saja. Nggak boleh. Air mustakmal ini namanya. Kenapa? Karena sudah dipakai untuk berwudu. Ya, sudah dipakai untuk berwudu. Apakah air yang dipakai untuk berwudu itu najis? Enggak. Airnya suci. Cuma tidak mensucikan. Apa dalilnya? Kalau air mustakmal itu suci, ya di sini dijelaskan oleh Syekh Mustafa Buqa. Ya, kata beliau, al-mustakmal fi raf'il hadath. Air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air yang sudah pernah dipakai untuk mengangkat hadas. Wa dalilu qaulil musta'mal tahiran ma rawahu Jabir bin Abdullah. Dan dalil yang menunjukkan bahwa air musta'mal itu pada hakikatnya adalah air yang suci, cuma tidak mensucikan. Ya, dalil yang menunjukkan bahwa air musta'mal adalah air yang suci, ma rawahu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Apa yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqil. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjengukku ketika aku sakit, dan ketika itu aku tidak sadar. Ya. Karena parahnya sakitku, aku dalam keadaan tidak sadar. Fatawaddo'a wa sabba alayya min wadu'ihi. Maka kemudian Nabi SAW berwudu, lalu mencipratkan atau menyiramkan wudu, air bekas wudunya itu ke tubuhku. Ya, wadu itu air. Ya, kalau wudu itu perbuatannya, kalau wadu itu airnya. Ya, perbedaan antara wudu dan wadu. Wadu itu airnya. Ya, maka Nabi SAW berwudu lalu menyiramkan air bekas wudunya ke badanku. Ya.
Maka dijelaskan di sini kata Syekh Mustafa Buqa, walau kana ghairu tahirin lam yasubbahu alaih. Kalau air bekas berwudu itu tidak suci, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiramkannya kepada Jabir bin Abdullah. Nggak mungkin, ya. Masa beliau menyiramkan sesuatu yang najis kepada sahabatnya? Ya, nggak mungkin. Ya. Sehingga air mustakmal itu suci. Tapi dia tidak mensucikan. Ya, dia tidak mensucikan. Baik. Saya kira ini penjelasannya masih cukup panjang ya tentang permasalahan air. Insya Allah kita akhirkan penjelasan tentang air mustakmal, ya. Ini air yang tohir, ghairu mutahhir, dan juga air yang najis. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Ya, sampai di sini dulu pelajaran kita. Ya, saya berusaha biar 1 jam pelajarannya ya. Kalau pelajaran terlalu lama, nanti nggak pada fokus ya. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya bagi para santri dan santriwati, nanti kirimkan saja pertanyaan ke admin. Ya, langsung admin forward ke saya. Insya Allah di pekan yang akan datang kita jawab. Jadi pertanyaannya nggak langsung kita jawab, tapi dikumpulkan nanti di pekan yang akan datang kita jawab, sehingga jawabannya itu nanti lebih akurat. Baik ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali permasalahan air. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan juga langsung kita lanjutkan ke ke masalah kulit. Ya, masalah kulit hewan yang disamak. Kalau ada waktunya nanti kita lanjutkan. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.